Selamat siang Pak Yap, selamat datang. Selamat datang di SPKP SPSI. Kami sangat senang sekali Pak Yap bisa hadir di studio Cap TV. Ini namanya Cap TV Pak Yap. Cap TV itu adalah media dari SPKP SPSI. Kita saat ini sedang merintis bagaimana supaya media SPKP SPSI ini bisa hidup, bisa berkembang. Mungkin Pak Yap bisa sharing bagaimana supaya media di SPKP SPSI ini baik podcast maupun media online bisa lebih berkembang menurut pengalaman Pak Yap di industri awal. Ya, terima kasih Pak. Saya memang ada ikut itu perkembangan media untuk Cap TV dan juga situs web dan juga Facebook untuk Cap atau katakan Cembu yang dari masa ke semasa kerana Pak Fajar pun ada bagikan informasi yang sangat bagus untuk macam demonstrasi Omnibus Law dan lain-lain. Kalau kira saya sebagai petugas komunikasi di Inasio, kalau berbanding dengan di rantau lain di Asia Tenggara, sebenarnya seikat pekerja di Indonesia gila sangat advance, katakan media, kerana semua saluran channel ada, YouTube, TV, Facebook, Instagram, TikTok, semua ada. So saya rasa ini memang sangat baik cukup. Tetapi dalam zaman digital ini kita harus berteruskan untuk bagaimana reach out kepada pemuda-pemuda kerana sekarang generasi ini semua anak muda dia mendapatkan informasi melalui mobile phone, ponsel. Ya. Jadi adalah penting kita tukar mindset, tukar cara yang lebih konvensional untuk jadi gunakan media platform yang anak muda yang suka untuk reach out mereka, sampaikan maklumat, informasi dan menarik mereka di pihak serikat pekerja. Kita pun sudah tahu macam media yang masak, macam TV, itu surat khabar. Sebenarnya siapa pemilik semua media besar ini? Kita tahu semua bisnes. Bisnes dan bisnes dia perlukan advertisement, iklan untuk teruskan disiarkan untuk dia hidup berterusan. Jadi dia bergantung kepada bisnes untuk sokongan. Jadi yang serikat pekerja, yang buruh, dia adalah pihak bertentangan dengan bisnes. Jadi bisnes memang tidak suka untuk media terbitkan isu-isu pekerja yang banyak. Itu sebab kita mesti ada saluran sendiri guna media alternatif untuk reach out kepada anak muda yang pekerja-pekerja yang ada potensi supaya menarik mereka ke pihak kami. Jadi seperti Cembu atau Cap di Inasio kantor pusat pun ada percubaan baru untuk memasuki TikTok. Kerana zaman ini kita mesti guna platform yang anak muda suka untuk reach out mereka, dan dia punya cara memang tak sama. Dia punya algoritma pun memang tak sama. Kita mesti mengkaji jenis media sosial yang berlainan untuk mendapatkan strategi yang paling bagus untuk reach out. Yang macam saya ada kerjasama dengan serikat pekerja di Malaysia juga. Saya sebenarnya cadangkan pada masa depan kami harus adakan aplikasi untuk ponsel. Jadi pekerja dapat tekan satu butang saja, dia dapat informasi Langsung hak pekerja, undang-undang. Itu di Pak Yap, di website atau di semacam media? Bukan, aplikasi. Ya, itu masih dalam cadangan. Tapi saya rasa ini penting kerana pada hari ini anak muda dia menggunakan lebih banyak masa di ponsel berbanding dengan kalau suruh dia membaca buletin atau buku, dia orang tak nak baca. Ponsel paling penting. Kalau kita guna aplikasi untuk tekan 2-3 butang, kita dapat jam kerja maksimum di Indonesia berapa. Dia hari libur berapa ditetapkan oleh sebentar Pak ya.
tadi saya setuju ke smartphone itu anak muda sekarang semua sehari-hari yang dipegang adalah smartphone. Pertanyaannya adalah apa pernah nggak industri melakukan riset metode sosialisasi seperti apa yang kira-kira paling mudah dilakukan agar generasi muda, kaum muda ini memahami tentang union? Apakah itu dengan semacam kisah nyata, reality show misalnya, atau dengan soalnya kalau explanation panjang orang juga tidak suka. Ya memang betul gitu ya. Nah, itu sebab TikTok ialah satu platform yang sangat penting kerana dia hakkan untuk semua video klip kepada 30 saat atau 1 minit. 1 minit. Kerana sekarang anak muda dia 30 second. Dia tidak boleh menonton yang sangat panjang. Video kalau 1 jam 30 minit dia boring. So maksimum 1 hingga 2 minit kita bisa jelaskan peranan serikat pekerja dan kisah-kisah inspiratif. Ya. Dan dia lebih lebih macam mana dia punya personal media sosial dia lebih mementingkan kepada personality. Jadi anak muda sekarang satu dia tidak terlalu suka membaca buku yang tebal. Yang kedua mendengarkan kisah-kisah yang panjang 1 jam 2 jam juga tidak suka. Ya betul. Jadi mereka yang lebih suka adalah video singkat 30 second, 1 menit, dan poin-poin pentingnya saja yang disampaikan. Soalnya kalau terlalu mendetail, merasa digurui, anak muda juga tidak suka. Betul seperti itu? Ya, betul. Juga terjadi di Malaysia dan negara lain juga. Ya, sama. Macam industri di kantor pusat atau Cembu atau Malaysia, banyak negara masih cuba cara yang baru untuk reach out dan sosialisasi dengan pekerja yang baru, pekerja muda. So ini masih satu eksperimen. So tapi dia tidak boleh ganti dengan cara organizing yang tradisional, macam face to face untuk diskusi itu masih penting kerana kita mesti ada human touch, personal touch dengan pekerja. Artinya di sini media kita ini sebagai pembuka awal. Setelah mereka tertarik untuk mencari informasi lebih rinci, harus datang dan kita harus ada personal touch, face to face discussion dengan mereka. Kerana kita langkah pertama ialah kita mesti memastikan serikat pekerja wujud dalam online. Online kerana dalam situs web, dalam social media mesti wujud. Kerana kita tahu semua anak muda cari informasi guna Google search, guna semua online search. Dia orang tidak akan macam zaman dahulu buka itu kata apa yellow page, ada buku atau katalog untuk yang tebal segini. Itu sudah ketinggalan zaman. Itu zaman. sebab memastikan informasi kesekat di online, website, social media. Jadi semasa cari dapat maklumat, informasi. Ini langkah pertama. Kedua, selepas pekerja menghubungi serikat, boleh duduk bersama untuk bincang, berkopi, untuk menarik mereka masuk serikat pekerja. Apakah memang melalui media sosial, media digitalnya yang dimiliki oleh Pak Yap ini di industri banyak juga orang yang nelpon, tertarik atau email atau kontak ke industri atau ke union untuk mencari informasi mengenai union dan akhirnya mereka bergabung. Oleh kerana itu media platform adalah semua dikawal oleh industri kantor pusat. Yang untuk saya pengalaman saya adalah di Malaysia saja. Saya ada tolong serikat pekerja di situ untuk tubuhkan situs web baru, social media. Oleh kerana saya buat begitu, so ada pemuda pekerja muda sebenarnya menghubungi serikat di situ untuk tanya bagaimana boleh menyertai bergabung dengan serikat pekerja. Jadi ini adalah sangat penting bagi saya. Kita mesti mengikuti zaman baru. Kita mesti ada cara kerja yang baru. Tadi Pak Yap kan cerita kalau media ini juga perlu hidup. Pendapatannya dari iklan misalkan, dari endorsement dan seterusnya itu. Apakah konten-konten
ketenagakerjaan saja itu cukup menarik karena kita punya pengalaman di Indonesia. Ya. Kalau konten berkaitan dengan serikat pekerja saja, dengan penjelasan-penjelasan berkaitan dengan hukum misalkan, viewernya hanya sedikit. Apakah media di Pak Yap ini juga memuat konten-konten di luar yang menarik? Misalkan ada kegiatan-kegiatan kita bisa berkolaborasi dengan influencer, kolaborasi dengan televisi lain atau jurnalis yang lain untuk bisa merelay berita dari mereka. Ya, itu sebab adalah sangat penting untuk serikat pekerja ada biro yang untuk penyelidikan research. Jadi serikat pekerja harus ada sendiri punya kajian terhadap undang-undang, terhadap itu polisi-polisi buruk yang akan berkaitan. Ada analisis sendiri, nanti bisa bentangkan isu ini kepada pekerja dalam media, jadi konten. So oleh kerana pun bisa bekerja sama dengan akademik di universitas untuk dapat informasi yang cukup baik untuk menyampaikan. Jadi sebagai serikat pekerja kita mesti ada pendirian sendiri terhadap isu-isu yang semua isu berkembang. Kita tidak bisa macam pinjam konten lain dan buat konten sendiri. Kita mesti ada analisa sendiri kerana pendirian kita ialah memihak kepada pekerja buruh. So mesti how to say workers centric the analysis. Persentif analisis menarik, sangat menarik. Pertanyaan terakhir Pak ya. Pertanyaan terakhir ini apa namanya? Nah, ini dikat saja ya, nanti lupa saya pertanyaan terakhir ini. Nanti dikat aja ini bisa ya. Pertanyaan selanjutnya adalah Pak Yap. Apakah aku tadi kok lupa ya pertanyaannya apa ya? Jangan di post, biarkan aja direkam nanti dikat aja. Oh ya, kalau gitu kita close saja ya. Oke Pak Yap, terima kasih atas waktunya. Dan selamat sama-sama terbang kembali ke Malaysia. Have a nice and safe trip, and hopefully you will back again to Indonesia soon. Sebenarnya lagi satu cadangan untuk sebenarnya Cembu, kerana ada banyak anggota-anggota di banyak tempat kepulauan, Maluku, Sulawesi, Freeport. Adalah penting kita gunakan teknologi untuk mengadakan pelatihan secara maya, secara online. Kalau jadi Pak Suris tidak perlu setiap kali terbang pergi Maluku banyak jauh. Itu sebab boleh record yang video yang pendek. Video yang pendek, katakan apakah peranan serikat, apakah undang-undang yang basic. Jadi kirim melalui WhatsApp atau apa-apa social media yang anggota di pulau-pulau lain boleh dapat informasi. Jadi boleh dibagikan kepada anggota lain. Jadi ini akan jimatkan tenaga kerja kita pada masa untuk mensiarkan informasi yang sangat penting. Tapi ini memang tidak boleh menggantikan dengan face-to-face diskusi. Tapi ini akan jadi satu strategi yang penting. Tapi juga cara menyampaikan informasi seperti ini, informasi pelatihan seperti ini juga ada keperluan yang basic. Kerana anggota dia punya ponsel mesti ada basic requirement. Dia mesti ponsel basic dapat dengar suara, dapat baca. So ini ialah satu hardware punya isu mesti diselesaikan. Macam ada earphone atau tidak. Ini pun ialah satu arah yang kita mungkin boleh fikirkan bagaimana menambahbaikkan komunikasi dengan anggota di kepulauan lain. Jadi bagaimana kita bisa menemukan topik apa yang menarik bagi mereka dan mengemas ke dalam sebuah video yang pendek yang mereka bisa lebih mudah. Sekali lagi terima kasih Pak Yap. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di Indonesia.